Oke guys, back again with Island Podcast bersama gue Gilang Adrian. Gue masih siaran sendirian udah beberapa episode ini guys, jadi nikmatin aja. Tapi karena kemarin kita udah 2 episode bahas gunung, kayaknya gak asik kalau kita gak ngomongin soal manajemen yang baik naik gunung kayak gimana. Dan masih bersama pakar pergunungan menurut gue pribadi, ya kan. Pakar pergunungan menurut gue adalah teman gue, Hadit. Nah, aduh, pakar. berat beban dah lu, Dit. Tapi menurut gue, Dit, selama gue punya teman soal pergunungan atau gue kurang eksplor teman pergunungan gue lagi mungkin ya, buat gue sejauh ini lu lah yang paling proper kalau nyeritain tentang ke gue gitu. Jadi gue pengen minta tips nih buat kawan-kawan yang mau naik gunung. Alangkah lebih baiknya manajemen uang, manajemen waktu, atau manajemen logistiknya kayak gimana yang bagus untuk naik gunung yang proper dari naik sampai turun. Oke, gue gak akan banyak ngomong, gue akan langsung serahin ke Adit. Silahkan Mas Adit. Oke, ini hanya tips aja ya, salah satu mungkin yang nanti bisa jadi lo jadiin pilihan gitu, bukan berarti ini tuh yang bener gitu. Oke, ini yang mau pertama dari apa dulu nih? Dari segi perencanaan keuangan atau gimana? boleh tuh perencanaan keuangan dulu deh, yang paling penting dong. Nah, kalau jadi gini, terkadang kan kita malas lah ikut open trip kan. Iya. Kita maunya jalan sendiri. Ngepeng gitu ya. Iya, mau nggak mau kita harus ngelola keuangannya sendiri. Nah, tapi yang sering terjadi konflik itu kalau kita nggak manage dengan baik, itu jadi keluar jurus-jurus andalan di dalam pertemanan. Apa tuh? Pakai dulu duit lu. Wah, itu kata-kata horor. Jadi gue saranin buat lu semua, ketika lu mau naik gunung, entah berdua, bertiga atau berempat, lebih baik lu tentuin dulu, lu hitung-hitung, lu kumpulin di awal. Karena menurut pengalaman gue, itu tuh kata-kata pamungkas itu, Udah paling bahaya tuh. lu jangan pernah nganggap kalau itu minjem. Oke. Itu udah pasti nggak bakal diganti. Jadi lu siapin, lu harus perhitungin nanti tiket gimana, terus dari pelabuhan dari terminal, dari stasiun ke base camp itu gimana, lu naik apa. Iya benar. Jadi itu udah harus lu itu, terus lu mau makan apa, lu mau makan enak atau enggak. Itu harus dihitungin. Nah, itu jadi pertimbangan lu. Terus nanti lu mau beli air berapa. Nah, ini untuk masalah air ini menurut gue penting juga nih, karena gue sering banget nemuin orang yang baru berangkat ngedaki belum nyampe di tempat camp aja, terkadang airnya udah tinggal dikit. Wadaw. Jadi pas di tempat camp udah kehabisan air. Nah, menurut gue yang kayak gini-gini nih yang Harus harus dipertimbangin lah, karena menurut gue ini ketika terjadi kayak gini terus orang-orang ngasih terus karena saking baiknya anak-anak yang suka naik gunung, ini akan jadi orang-orang tuh semakin ngeremehin tentang manajemen pendakian. Jadi ngerasa kalau ada apa-apa kurang kita bakal dibantu kok sama orang lain. Iya, ada apa-apa kurang kita bakal gampang kok tinggal minta sama orang. Nah, ini yang menurut gua kalian semua harus wanti-wanti lah. Jadi air itu harus diperhitungin. Jadi lu semua pasti tahu kapasitas diri lu tukang minum atau enggak, maksudnya suka minum atau enggak, lu harus pikirin. Terus nanti ketika lu udah tahu, lu perkirain misalkan lu butuh 2 botol nih sampai naik turun. Lu juga harus perhitungin nanti untuk lu berak. Itu nggak mungkin dong. Lu nggak bisa ngomong gua nggak betah boker di gunung, gitu. Iya kan? Tapi nggak menutup kemungkinan dengan hawa-hawa dingin pegunungan itu bakal bikin lu jadi di situasi lu nggak bisa nahan lagi. Jadi itu harus lu pikirin. Benar. Karena menurut gua naik gunung tanpa nyobain boker di situ itu kurang lengkap. Anjing. Nah, itu harus diperhatiin. Terus kedua, masak itu harus diperhatiin. Terus ketiga, air minum ketika lu habis makan di camp. Jadi lu harus perhatiin itu. Kalau gue sih biasanya, karena gue udah tahu kapasitas temen gue kalau minum kayak gimana, jadi gue misalkan gue nentuin untuk selama naik sampai turun itu misalkan 3 botol satu orang. Oke. Nah, nanti ditotalin berapa sama temen-temen lu, terus ditambah lagi perkiraan lu untuk masak sama untuk hal-hal tak terduga kayak tadi, misalkan lu boker atau apalah. Jadi misalkan lu berempat itu lu bawa 12. Gue kadang tuh suka ya udah genapin lah 15. Karena dengan asumsi nanti kita bisa ngasih orang-orang yang tanpa persiapan kayak tadi. Kita bisa bermanfaat untuk orang, meskipun jadi lebih berat ya, tapi seenggaknya itu nggak bakal nyusahin kita dan kita masih bisa berbagi sama orang nantinya. Oke. Nah,
Terus yang Berarti itu kedua, manajemen logistik masuknya ya? iya, Dan manajemen itu air ya? manajemen air. Nah, Terus lebih ke manajemen waktu sih. Jadi waktu itu ini gimana nih? harus lu pertimbangin. Jadi jangan sampai nanti lu cuma ngambil libur. Misalkan lu ngambil libur 4 hari, ternyata itu nggak cukup. Lu nggak bisa mikirin hal tak terduganya. Iya. Jadi lu harus bisa tahu lu sampai di terminal tujuan itu berapa jam, dari terminal sampai ke base camp itu berapa jam. Ya Terus lu harus cari, meskipun lu belum pernah ke gunung itu, tapi lu harus cari tahu informasi dulu. Itu jarak normalnya itu dari situ, dari base camp ke tempat ngecamp itu berapa jam. Dari tempat ngecamp sampai ke puncak itu berapa jam. Dari situ nanti lu pasti bakal bisa perhitungin, karena lu tahu pasti fisik lu itu kuatnya seberapa. Pasti lu punya gambaran dan lu tahu pasti teman-teman lu pun habitnya kayak gimana. Nah, itu penting sih menurut gua, supaya nantinya lu nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sebelum berangkat gue usahain ya lu tolong persiapan dulu lah. Entah lu jogging atau apa. Fisik, lebih manajemen fisik. Jadi yang namanya naik gunung pasti berhubungan dengan fisik yang utama. Meskipun gue selalu beranggapan fisik itu bukan faktor utama keberhasilan, tapi tekad yang paling berpengaruh. Karena selemah apapun fisik lu, tapi kalau tekad lu kuat, itu pasti bisa ngalahin fisik lu. Dan gue udah ngebuktiin lah itu sesuai dengan apa yang gue pikirin. Karena ketika fisik lu kuat, tapi mental sama tekad lu gak kuat, nanti ketika lu ketemu problem di perjalanan yang ngebuat mental lu ngedown, pasti fisik lu pun ikut ngedown. Lu kuat nih, tapi fisik lu udah gak kuat. Entah apapun itu, pasti lu nanti bakal bertemu hal-hal kayak gitu. Entah misalkan kena badai, atau lu kenapa-kenapa. Nah, hal-hal kayak gitu yang harus dipertimbangin. Malah jadi kayak ngebebanin diri lo tapi dari pikiran gitu kali ya? Iya, bisa karena jadi, kurang bisa begitu. Spirit. Iya, bisa begitu. Jadi kalau gue sih misalkan mau naik gunung tuh pasti biasanya dulu-dulu ya. Sekarang sih gue udah gak pernah persiapan, jangan ditiru lah. Gue emang agak serental seruntul orangnya. Jadi kalau bisa sih lu jogging dulu, dan sampai di bawah ini kalau bisa lu bener-bener ngebulatin lagi tekad lu sama teman-teman lu. Lu mau ngecamp di pos berapa, lu mau summit jam berapa, itu penting menurut gue. Jadi itu bakal jadi patokan ketika nanti terjadi sesuatu. Kayak misalkan hujan nih, lu hujan. Nah, lu udah punya patokan nih, lu harus nyampe tempat camp itu jam berapa. Jadi lu bisa tahu nanti berapa lama lu bisa neduh, berapa lama lu harus nerabas tuh hujan. Itu segitunya manajemen waktu ya? Ya, kalau gue sih kayak gitu, supaya nanti lu punya bayangan, lu tuh harus keadaan kayak gini lu harus kayak gimana, keadaan kayak gitu lu harus gimana. Terus kalau misalkan kita waktu kita ternyata molor tuh kayak gimana. Oh iya benar. Ya menurut gue ketika lu naik gunung lu harus mikirin juga hal-hal yang kemungkinan bakal terjadi meskipun lu nggak ngarepin itu terjadi. Menurut gue itu iya, menurut gue itu harus diperhitungin juga. Resikonya. Nah, jadi gitu. Nah, salah satu apa ya? Yang harus dipikirin sampai resiko terburuk pun lu manage gitu ya. Harus. Maksudnya meskipun itu lu nggak pengen itu terjadi, tapi mau nggak mau ya itu harus masuk ke dalam hal yang harus lu pikirin. Iya sih benar. Dan kayak lu bawa misalkan P3K, lu bawa, tapi kan lu nggak pengen kan sampai peralatan itu kepakai. Karena gitu kalau peralatan itu kepakai ya berarti ada hal yang nggak lu inginin terjadi di situ. Sesimpel itu sebenarnya mikirnya. Sesimpel itu seharusnya. Jadi meskipun lu nggak pengen itu terjadi, lu harus tetap mikirin. Kayak misalkan lu berangkat naik gunung di musim kemarau, ya mau nggak mau lu tetap harus bawa jas hujan. Karena lu nggak bakal. Karena ya gunung itu nggak ada bedanya sama cewek yang perasaannya nggak bakal pernah bisa lu tebak. Waduh parah. Mereka bisa berubah semaunya dan tanpa aba-aba. Iya benar. Ini lu curhat apa gimana? Ya selingan aja. Isi bener si anjing. Nah, oke. Saran gue nih ya, kalau bisa lu pergi sama temen-temen yang emang lu rasa orangnya itu humoris lah. Oh, jadi seru. Jadi gitu. bisa jadi salah satu obat ketika lu capek,
lu masih bisa ketawa-tawa, jadi Iya, cairin suasana. Karena kalau suasananya cuma diem itu malah bikin perjalanan jadi makin terasa lama. Oh, iya benar. Kalau Flat hal ya, kayak flat. gitu, iya flat aja gitu. Dan ya selanjutnya kalau bisa sih lu buru-buru naik lah, biar lu ngerasain sendiri, nggak cuma dengerin cerita-cerita Anjay, orang. Mabar ini bener banget. Iya kan? Terakhir omongan si Hadid, ya bener. Tapi kan Dit, selama pandemi gini, terakhir di lu naik butuh rapid test apa segala macam gak sih? Kalau terakhir kan naik Gunung Gede ya? Pangrango. Iya, enggak sih. Jadi tapi gue nggak tahu untuk di perjalanannya ya. Tapi setahu gue Oh iya benar. kalau kita naik bis itu nggak diperluin rapid test, dan untuk gunung-gunung Jawa Tengah itu cuma dibutuhin surat keterangan sehat. Tapi dari kayak misalkan klinik-klinik yang emang udah ditunjuk. Oh sama si dari gunung mereka. itu? Iya, jadi Sama si pengelola? udah direkomendasiin. Oh, Lu oke. buat surat kesehatannya di mana? Oke, Cukup oke, itu oke, aja oke. sih menurut yang gue tahu ya. Sejauh ini ya kayak gitu sih. Maksudnya ya itu bisa jadi salah satu tempat buat lu sejenak ngelupain penat tentang keluh kesah COVID. Ya Terbaik. itu bisa lah. Terbaik bener. Jadi salah satu tempat yang menurut gua aman, bersih. Ya lu bisa dapetin itu semua dengan harga yang murah. Iya benar. Dengan lu ngeluarin misalkan 500.000, itu bisa buat 4 hari lu pulang pergi. Udah Itu menurut cukup gua sih. murah banget. Iya, benar-benar. Coba lu bawa 500.000 lu bawa ke mall, nggak nyampe sehari juga duitnya habis. Iya. Nggak ada langsung rasanya. makan. Iya benar. Dan kenikmatan yang lu dapetin berbeda. Mungkin. Wih, Iya. cakep. Tapi Dit, gue sebelum penutupan, kali ini kan tips dari lo ya. Sebelum penutupan gue mau nanya, sebenarnya air yang kita bawa sama air yang di water bladder itu fungsinya sama apa enggak sih? Maksudnya kan kayak tadi lo bilang, estimasi lo bawa 13 botol. Iya. Itu untuk diminum semua di perjalanan kah, atau lo 13 botol itu untuk 15 botol untuk nyetok dan lo minum pakai water bladder? Jadi gini, kalau misalkan nih di kelompok itu cuma gua misalkan yang pakai water bladder. Yang gua hitung karena gua tahu gua orangnya nggak suka minum. Jadi gua itu bukannya minum kalau gue ya, gue cuma ngebasahin bibir. Oh lo kayak gitu? Iya, kalau gua nggak suka minum karena menurut gua kalau minum itu perut gua kocok, nggak suka aja gitu. Oke. Iya, gue cuma buat sekedar ngebasahin bibir sama lidah aja supaya nggak kering. Sama tenggorokan Iya, kali. jadi gue tahu yang gue hitungin ya teman-teman gue aja. Dan gue aja water bladder gue itu sekitar 1,5 liter. Itu kadang naik turun aja nggak habis. Oh segitunya lo ya? Iya, water Gak bladder. minumnya ya? Iya, gue minum banyak tuh kalau habis makan, bukan di perjalanan. Oke. Gitu, Apa lo jadi- menghindar biar nggak boker juga? Nggak Enggak gitu sih. tapi. Masa gara-gara minum boker yang ada kencing dong? Waduh ya benar, lagi Iya salah kan? gua anjing. Iya. Oke. Kalau jadi yang gue perhitungin pasti ya buat makan, karena kebetulan gue sering naik sama teman-teman gue keseringan sama dia, jadi gue udah tahu perhitungannya. Mereka tuh banyak minumnya segimana, butuhnya segimana. Alhamdulillah sih belum pernah kekurangan, malah kelebihan dulu. mulu. Kadang nih Oh benar. kita mikirnya cuma lebih 1 atau 2 botol, kadang sampai turun aja kita bisa masih ada setengahnya, sampai akhirnya kadang masih kita suka kasih ke orang yang baru naik gitu supaya mereka juga ada stok tambahan. Segitunya sih. Segitunya lo ya. Iya, kadang. Berarti buat teman-teman sebelum naik pastiin lu kenal sama temen lo. Nah, itu penting. Itu Iya, penting. kenal sama yang lo ajak, habitnya gimana, cara minumnya mungkin, cara makannya, cara dia tidur untuk ngehemat energi juga. Iya sih. Iya, benar-benar. Jadi seenggaknya lu udah bisa meminimalisir satu resiko ketika lu udah tahu tentang habit teman-teman lu. Waduh, Entah itu benar. dari kekurangan makanan atau kekurangan minuman. Jadi seenggaknya lu udah bisa nyingkirin lah satu resiko yang kemungkinan terjadi. Karena kalau lu nggak kenal kan, misalkan lu mukul rata nih, lu bawa air cukup 3, tapi ternyata temen lu kayak onta minumnya. Buset kayak ontok. Iya kan, Benar. kita itu nggak terduga dong. Iya benar. Airnya yang jadi kurang air. Kurang air. Kalau kayak gitu kan kita mau di atas gimana? Kalau gunung yang ada sumber air kan kebanyakan, ada beberapa gunung lebih banyak itu nggak ada sumber airnya. Oh gitu ya. Iya, maksudnya nggak semua gunung itu ada air yang bisa kita minum. Oke. Otomatis manajemen air itu kunci ya. Iya, karena kalau gue lebih baik kekurangan makanan daripada kekurangan air. Wah, air. Kalau memang gue, sih, segitu. karena kalau misalkan lu kekurangan makanan bisa lu, jadi kalau gue misalkan
oh bawa makan berat ya, ini kayak yang nasi segala macem, oh cukup segini aja, itu bisa kita tutupin, kita bawa snack kayak roti yang atau lain. apa. Iya, tapi kalau air lu mau ganti pakai apa? Lu mau patungan air ludah buat Waduh, kan nggak parah. mungkin dong. Iya, Iya kan, nggak mungkin kan ya. Makanya gue lebih baik air sih yang lebih penting daripada makanan pokok gitu kalau gue. Iya benar. Jadi itu hal yang harus lu utamain, dan cara packing pun harus lu perhatiin sih ya. Sekarang lu bisa ngeliat YouTube segala macam, udah banyak lah cara-cara packing yang supaya nggak ngebikin badan lu sakit. Dan kalau bisa dibagi rata bebannya, jangan ditumpu mentang-mentang temen lu ada yang kuat Ditaruh di situ lu semua. taruh situ semua, itu lu nggak punya pikiran. Udah dia bayar, lu kerjain. Iya goblok. Kalau mau lu bayarin, baru nggak apa-apa dia bawain barang. Istilahnya lu. dalam tanda kutip dia jadi porter dah. Iya benar. Ini udah dia ikut patungan, tapi lu manfaatin kan, lu nggak tahu cuek si diri. anjing. Iya, soalnya banyak yang kayak gitu. Iya sih. Pengen naik gunung, Tapi nggak mau capek. nggak mau ngeluarin duit lebih, tapi nggak mau capek. Jangan Kan suwe. nggak habis pikir sama orang kayak gini ya kan. Iya sih. Iya kan, mendingan lu main aja ke tempat lain yang nggak perlu fisik. Kalau emang lu nggak mau capek, Iya. nggak usah ngerepotin orang gitu loh. Lu yang pengen dapat kesenangan, tapi lu harus ngorbanin kesenangan orang lain. Jangan suwe ya. Iya, Nggak kan boleh gitu begitu. guys. Aduh. Kawan-kawan, lu jangan pada kayak begitu. Tapi Dit, temen-temen atau kawan-kawan yang ngedengerin Island Podcast itu orangnya positif-positif. Wah pasti sih, pasti gue Ya percaya. kan? Mereka nggak akan kayak gitu. Semoga ya. Kok ada semoganya ya? Enggak kok, pasti positif. Oke, terakhir kali Dit, lu mau ngasih pesan apa ke teman-teman yang mungkin baru lulus SMA, apa segala macam yang mau mencoba naik gunung awal-awal? Adakah pesan karena lu kan pakar pergunungan? Pakar, Iya, buat gue lu pakar udah. pakar tunjang, Waduh, apa tuh? akar. Waduh, si anjing. Jadi ya, gue maksudnya lu mau naik gunung dengan cara apapun silakan. Cuma menurut gue pesan gue, tolong jaga sikap aja, dan Oh iya benar. ketika lu naik lu udah harus siap. Sampah itu harus lu bawa turun lagi. No itu tuh. Karena Penting sekarang tuh. banyak banget orang, gue nggak nyebut entah itu pendaki atau apa, tapi banyak banget orang yang naik gunung tapi buang sampahnya sembarangan. Kurang Dan tanggung hal-hal jawab. itu berefek jadi semakin sulitnya perizinan untuk naik gunung. Sekarang jadi gunung-gunung lebih ketat, kayak sampah lu didata segala macam. Padahal kan kalau lu bisa ngejaga sampah lu dengan lu bawa turun lagi, lu nggak bakal sulit itu naik gunung. Nggak perlu capek-capek bongkar packingan untuk didata, terus lu packing lagi dan sampai turun sampah lu diacak-acak lagi cuma buat dihitung sampah lu sesuai nggak sama yang lu bawa. Oh iya benar. Kalau nggak ada kejadian kayak gitu, itu semua nggak bakal terjadi. Dan ini nggak menutup kemungkinan ya, dengan sekarang banyak maraknya masalah-masalah baru, naik gunung pun nantinya bahkan lebih dipersulit. Iya guys, bener guys tuh kawan-kawan. Manajemen juga sampah lo jangan sampai nggak dibawa ya. Itu kan nggak cuman kebaikan untuk si gunung itu sendiri, tapi secara ekosistem habitat keseluruhan di gunung itu juga jadi lebih baik kalau lo bawa lagi turun. Ya gak sih? Iya, jangan udah mulut lu kayak sampah ngomong sembarangan, sampah lu dibuang sembarangan juga. Si anjing. Iya kan? Iya benar. Iya. Nggak boleh gitu guys. Lo ya gimana sih? Ini abang-abangan lagi ngasih tahu ade. Lo dengerin aja dah. Ya gitu guys. Pokoknya berarti pesan dari temen gue ini adalah manajemen sampah dan manajemen yang lain itu harus lo pikirin banget ya Dit ya. Berarti dong. Pasti. Jadi untuk orang-orang yang baru mau mulai mengenal tentang alam entah apapun itu, Dan ya itu juga diterapin gak cuman gunung doang ya berarti ya. pasti. kan? Seharusnya Apalagi soal dimanapun, sampah, seharusnya itu jadi hal yang selalu diingetin dari zaman lu sekolah kan, Iya, lu iya, diajarin iya. dimanapun jangan buang sampah sembarangan. Iya, Jadi untuk orang-orang yang baru mau coba untuk naik gunung, ya gua saranin secepatnya lu coba. Dan tapi jangan lupa juga ingat tadi, safety itu yang utama. Yes. Jangan sampai lu cuma keinginan untuk sampai puncak tapi lu ngelupain segalanya. Wah. Entah tentang safety, entah tentang gunungnya, benar. entah tentang sampahnya. Iya, Jadi semua itu penting lah untuk keberlangsungan masa. Ya kan lu nggak pengen kan nantinya lu udah suka sama gunung tapi
nanti udah semakin sulit dengan tingkah laku yang seperti itu, jadi perizinan itu makin dipersulit. Makin ribet, lebih ribet lah. Itu aja sih pesan gue sebagai orang gak bener yang suka, bukan cuma ya suka naik gunung lah gitu. Meskipun gue nggak paham tentang teknik-teknik, tapi ya ini keresahan aja dari gue. Iya benar. Oke, kayaknya cukup kali Dit tipsnya. Apa ada lagi mungkin yang mau lo tambahin buat teman-teman? Ya cukup sih. Kalau misalkan mungkin kurang, mungkin nanti kita bisa ngobrol langsung. Waduh, mantap. Oke, teman-teman, semoga nanti akan ada sesi lagi nih gue sama Adit, atau gua, Tian dan Andri, kita siaran bareng dan kita bisa menghubungi Hadit dan Taufiknya. Mungkin lu lagi berdua ya kan, kita sambung via telepon, bisa sharing-sharing ya kan. Kapan-kapan boleh. Ya kan. Semoga nanti kita ada waktu untuk itu. Pokoknya untuk beberapa episode ini gua kasih lo tuh soal pergunungan semua kawan-kawan. Silahkan dicerna nanti untuk informasi baiknya, yang bagusnya diambil, yang jeleknya dibuang. Ya guys sih. Pokoknya kalau lu nggak bisa bikin lebih baik di atas gunung, jangan bikin lebih buruk. Gua Gilang Adrian dari Island Podcast bersama narasumber kita. Gua Adit. Oke, terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Bye bye, ciao.